Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi dengan meningkatkan kehidupan dan hidup serta yang menghidupkan demi kemaslahatan keumatan, meningkatkan iman dan takwa agar mencapai mabrur dan mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dengan makom syiar kita yang kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kupas tuntas hakikat hakiki amal dan ibadah. Pada kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang tajalli tunggal Tuhan, tajalli wujud, tajalli wujud, tajalli maujudullah, adalah dengan pencarian satu titik dinamakan dengan diri. Dalam tasawuf dan tauhid, kita sama-sama memahami tanpa mengenal diri tidak akan mengenal Tuhan. Ini kata-kata ini sudah menjadi umum di dalam kajian ma'rifatullah. Tetapi dalam kenyataan, cara pengenalan diri ini harus memiliki kemampuan pencapaian dari tingkatan-tingkatan diri. Diri itu bukan seorang diri,
atau seseorang berbentuk diri. Tetapi di sini melengkapi segala pernyataan Tuhan dan ketuhanannya dalam wujudnya sebuah yang berdiri. Artinya penyebutan diri tadi sudah melahirkan ribuan ma'rifat untuk mencapai titik Tuhan adalah aku. Disinilah kita harus betul-betul memahami mana yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri, dan diri yang berdiri serta diri yang didirikan. Ini mencakup kepada keputusan mawujudullah. Dari mana asal kita mengenal kata diri? Dasarnya penyebutan diri itu dari mana? Dari jalan mana ada kata diri? Seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian ma'rifatullah. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhanan. Mana ketuhanan yang berupa diri? Mana yang aku berupa diri? Apakah dia sebuah diri? Apakah kata aku ini sebuah kodrat diri? Atau sebaliknya? Nah, kita akan melihat dari uraian hijahiyah dari kata diri yang disebut dengan naf. Naf di sini ada memiliki dua kodrat. Sebutan diri adalah naf dari kodrat sesuatu yang berdiri. Sesuatu yang berdiri inilah yang akan menjadi sebutan diri. Siapa yang berdiri itu sehingga menyebut suatu buah diri? Pertama adalah keakuan. Keakuan ketuhanan dengan kodrat rahasia Allah atau sir. Maka dinamakan dengan naf. Naf itu dari dua ejaan, na dan fa. Kalau fa adalah sir rahasia, sementara na adalah keakuan hu, ya, keakuan dari hu, aku. Jadi keakuan na dalam sifat maujud, maujudullah. Jadi kalau naf, nafa ini adalah keakuanku yang terlihat. Diri keakuan inilah yang dikatakan aku. Ada diri yang tidak keakuan disebut aku, hu. Pencapaian hu dan na disebut dengan kaji tertua disebut nahu. Ini bukan suatu pencarian tetapi suatu ketetapan. Adanya kehidupan aku dan diriku ini disebut dengan nahu. Jadi yang dikatakan sebuah diri, naf, adalah penampakan keakuanku yang menjadi kuasa penguasa alam, Rabbil Alamin. Keakuanku yang menjadi penguasa Tuhan dari sekalian alam. Ini namanya nahu, disebut naf. Sampai-sampai sebuah diri menyatakan ketuhanannya beberapa hal yang tidak mengenal diri.
Kita lihat dari sebuah qudsi, man arafa rabbahu wa qad arafa illahu. Ya kan? Nah, barang siapa yang tidak mengakui aku Tuhannya, ya kan? Maka faqad khailan nafsah. Artinya dia akan menjadi diri yang bodoh. Diri yang bodoh inilah yang tidak tahu siapa Tuhannya. Karena mengkaji diri adalah kitabnya Allah yang akan mengungkap kerahasiaan Allah dalam diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Begitu juga sebaliknya, keakuan-keakuan ketuhanan Allah yang bersifat didampingi oleh kata fa atau sir atau rahasia atau wujudnya ya. Ini sudah lihat dan nyata terlihat kalau naf ini adalah sebuah wujudullah. Sebuah wujudullah, tajali ketuhanan, semesta alam mendapatkan ketuhanan dan melihat wujud Tuhan itu sendiri. Ini disebut dengan diri, naf. Makanya kalau kita mencari diri harus dengan diri juga sendiri. Sehingga yang bertemu sebagai diri adalah sesuatu yang berdiri. Nah, ini yang dikatakan aku pada kata fa melihat diriku, tapi bukan aku. Berarti diri adalah sebuah wujud yang berdiri. Sebuah wujud yang berdiri. Tetapi wujud itu bukanlah aku. Tapi disebut dengan nafsahu, penampakan diriku. Inilah yang dikatakan kodrat semata. Atau dalam sebutan kodrat sejati. Jadi kalau kita pernah mendengar kata kodrat sejati, berarti disebut dengan kodrat batin murni. Batin murni ini disebut juga dengan batin sejati. Ilaha wa innallahi wa illahi. Jadi dengan kita memahami bahwasannya mengenal diri adalah dengan memahami sesuatu yang berdiri. Jadi tidak ada penciptaan khusus sebuah diri, tapi mengimani sesuatu yang berdiri. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Dengan jelasnya bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan mengenal diri dengan mengenal sesuatu yang berdiri. Itu ya disebut dengan naf.
Jangan kita mengkaji sebuah maujud tetapi tidak paham akan wujud. Maka kita wajib mengenal wujudnya. Insya Allah. Mudah-mudahan berbagi wawasan ini bisa menjadi sebuah pedoman untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk menetapkan suatu keputusan tentang Tuhan wajib mengenal diri, tetapi melalui sesuatu yang berdiri. Itu yang naf. Diri itu adalah sebuah kodrat yang dilihat oleh aku, diri yang hak, al-hakullah, yang menyaksikan wujudullah. Wujudullah inilah yang dikatakan diri, dan aku adalah hak hakiki dari diri itu sendiri. Jadi kalau orang yang melihat jasadnya, dia laksana Tuhan melihat, dia sudah melihat Tuhannya. Karena diri itu adalah dirinya Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang berdiri. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk pemahaman wawasan tentang sebuah diri yang disaksikan oleh aku yang menyaksikan diriku, tapi diri itu bukan aku. Nah, inilah antara kodrat yang disaksikan oleh wujud. Alhamdulillah, demikian untuk pencerahan kita pada waktu dan kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.